Nggih, siap, insyaallah. Oke, oke. Assalamualaikum Bapak Ibu semuanya, para sahabat-sahabat tercinta, terhormat, yang sangat kami hormati, yang sudah hadir di ruangan virtual pada pagi hari ini. Selamat datang di kelas online data analisis. Pada kesempatan yang kedua ini, saya akan membersamai Pak Novi dan teman-teman Bapak Ibu semua yang sangat kami hormati untuk belajar follow up dari teori atau konsep yang telah Pak Novi berikan di pertemuan metodologi penelitian sosial tentang apa itu namanya sistem apa Pak modeling ya. Jadi nanti sehingga pada hari ini kita akan mendapat pengenalan tentang praktek atau tentang latihan pada satu software yang telah diberikan Pak Novi petunjuknya untuk kita semua menginstall. Dan pada kesempatan ini juga kami sudah siap untuk merekod apa yang nanti akan disampaikan oleh Pak Novi, sehingga hal-hal yang kemudian kita terlambat untuk mengikuti atau ada kendala teknis yang lain akan bisa kita pelajari bersama, kita buka ulang bersama dari yang disampaikan Pak Novi secara online pada pagi hari ini. Harapan kami acara yang sangat singkat ini sekitar maksimal 1 jam ini akan bisa memberikan tambahan pengenalan instrumen kepada Bapak Ibu semua yang akhirnya akan dapat meningkatkan kapasitas kita sebagai peneliti yang pada akhirnya akan menjadi penulis artikel ilmiah. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir dengan setia di channel Persepsi dan Departemen Sosial Ekonomi Peternakan Fakultas Peternakan UNSUD. Untuk lebih mempersingkat waktu dan efektivitas waktu, kami persilakan Pak Novi untuk segera mengambil forum ini dan kita persilakan maksimal 40 menit untuk bisa memberikan masukan, saran, dan latihan kepada kita semua yang ada di sini. Silakan Pak Novi. Ini Bu Yusmi Terima sudah, sebentar kasih. Pak Novi. Ini Bu Yusmi Nggih. sudah hadir. Sebentar, biar Oh, nanti sudah Bu ada. Yusmi yang menghandle. Ini sudah masuk, sedang saya admit gitu ya. Sebentar. Oke, sebentar. Oke, Bu Yusmi sudah masuk. Saya sapa dulu. Selamat pagi Mbak Yusmi. Assalamualaikum. Oke. Halo, assalamualaikum Mbak Yus. Oke, masih problem. Oke, sebentar. Selamat pagi Bu Yusmi. Selamat pagi Pak Gierto. Mohon maaf, saya bermasalah ketika mau gabung. Oh ya, oke Bu Yusmi, ini karena tinggal 30 detik akan kita mulai. Jadi terima kasih atas kehadirannya Bu Yusmi untuk memoderasi, membantu kita semua yang ada di sini untuk mengendalikan acara pada pagi hari ini. Ya. Kami persilakan Bu Yusmi untuk menyapa Bapak Ibu semua yang di sini dan juga Pak Novi juga sudah siap paparannya sehingga nanti pertanyaan-pertanyaan ataupun klarifikasi yang disampaikan Bapak Ibu yang terhormat di ruangan ini bisa dimoderasi oleh Bu Dr. Yusmi. Kami persilakan Mbak Yus. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya untuk memandu dalam acara pagi hari ini. Mohon maaf atas keterlambatannya, sempat tidak bisa masuk. Tadi passwordnya incorrect terus. Tapi alhamdulillah di detik-detik terakhir bisa masuk dan bergabung bersama Bapak Ibu sekalian. Baiklah Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita akan mengikuti pelatihan apa nggih? Lanjutan tempatnya lanjutan dari materi sistem dynamic modeling yang pada bulan lalu itu sudah disampaikan oleh Pak Novi di kelas ini juga. Sehingga pada pagi hari ini kita akan praktek secara langsung bagaimana menggunakan sistem dynamic ini dalam untuk menganalisis data penelitian kita. Karena dulu sudah saya bacakan CV-nya, saya rasa atau perlu diulang lagi Pak Novi? Atau langsung saja karena waktunya sudah lebih 10 menit. Langsung saja. Oh, oke. Monggo saya persilakan Pak Novi untuk menyampaikan paparannya. Terima kasih. Terima kasih Bu Yusmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak, salam sejahtera, salam sehat, salam sayang dari ujung kandang. Bapak Ibu yang saya hormati, pada sesi kali ini kita akan mencoba bersama-sama untuk sharing tentang penyusunan pemodelan kualitatif dengan menggunakan software Vensim. Harapan kami untuk sekarang ini softwarenya sudah terinstall di laptop Bapak Ibu semuanya, sehingga nanti bisa kita mulai untuk melakukan praktek bersama-sama untuk bagaimana menggunakan menu dasar dari software ini. Saya biasa senang dengan prolog, ini juga, nah karena nanti kita terkait dengan gambar, kalau menurut Bapak Ibu dalam slide ini, warna yang paling gelap itu warna apa? Mudah-mudahan tidak terjebak ada yang menjawab biru, merah, atau abu ungu, karena pasti warna yang paling gelap adalah warna hitam. Ini yang kadang-kadang kita, ini kan juga banyak warna hitam di sini, tapi kita sering melihat hanya yang menurut mata kita itu menarik untuk dilihat. Nah, nanti kaitannya dengan model, karena model kualitatif ini banyak mengandalkan dari pengamatan terhadap keterkaitan antar variabel, maka kita diharapkan lebih awas, lebih teliti dalam melihat dalam melihat keterkaitan yang ada. Ini sekedar menyampaikan, ternyata dengan menggunakan pemodelan simple seperti ini, kualitatif, alhamdulillah kemarin bisa diterbitkan di PLOS ONE, itu jurnal Q1, Bapak Ibu, meskipun bukan di bidang peternakan, karena kami menyusun untuk bidang konservasi yang memang dari sisi isu itu menarik secara global. Kita berkolaborasi dengan University of Queensland dan LIPI, alhamdulillah bisa terbit satu publikasi. Dan itu benar-benar menggunakan software yang akan kita gunakan saat ini. Jadi sangat simpel, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Karena apa? Ternyata dengan penggunaan statistik deskriptif, kemudian ditambahkan dengan beberapa analisis pemodelan seperti ini, kualitatif, kita tidak sampai detail kepada menggali data-data kuantitatif, itu pun sudah bisa tembus ke jurnal yang lumayan bagus. Ada di sana kalau memang Bapak Ibu tertarik, DOI-nya. Kemudian software yang diharapkan sudah terinstall adalah Vensim versi Personal Learning Edition atau PLE yang kita gunakan untuk sesi pada pagi hari ini. Target, kita bisa membuat model populasi sederhana membuatan Vensim dan menentukan feedback loop dalam model. Nah, untuk yang pertama, membuat model sederhana menggunakan Vensim, maka basis yang saya gunakan adalah tayangan yang terakhir tentang yang kemarin tentang bagaimana kita menyusun sebuah model populasi. Layar akan saya switch ke tampilan Vensim. Maka tampilan akan muncul seperti ini, silahkan di-cancel saja sehingga basisnya menjadi kosong, melompong. Ini adalah kanvas kita untuk mulai membuat pemodelan. Perlu saya sampaikan di sini bahwa untuk membuat pemodelan yang pertama tentunya kita menentukan variabel. Variabel apa yang akan kita gunakan. Kemudian selain variabel adalah polaritas. Mohon maaf, ini tayangan sudah berpindah ke Vensim belum? Belum. Oh, masih belum, tayangannya maaf. masih Pak Novi. Mohon maaf, sebentar. Bagaimana sekarang sudah tayangan Vensim ya? Ya, sudah Pak. Oke, iya. Jadi untung saya ini. Baik,
Ini adalah tayangan awal ketika Bapak Ibu membuka Vensim. Mudah-mudahan semuanya pada halaman yang sama sehingga kita bisa mulai berdiskusi. Perlu saya sampaikan kemarin yang pertama kita menentukan variabelnya apa, kemudian ada arah yang ditunjukkan dengan tanda panah, kemudian ada polaritas yang menunjukkan tanda positif dan negatif pada feedback. Itu kita coba nanti satu persatu. Pertama, penamaan variabel. Karena kita adalah variabel populasi, maka di situ tentunya ada populasi, kemudian ada kelahiran, dan ada kematian. Bagaimana cara kita menambahkan? Kita, sebentar, ini. Saya ganti saja tayangannya. Ini kok. Sebentar Bapak Ibu, tiba-tiba Vensimnya ngadap. Apakah sudah terlihat? Terlihat, tapi tadi sudah gambar hasil. Oh gitu ya. Kalau sekarang Saya kosong. juga ngerti ini kenapa tiba-tiba Vensimnya ngadat. Mohon maaf Bapak Ibu, ada kesalahan, ada glitch. Punten Pak Novi, kalau bisa mulai dari start ya. Oke, siap. Terima kasih. Mudah-mudahan kali ini enggak aneh-aneh. Iya, sudah muncul lagi. Ini adalah tampilan dasar dari, sudah muncul Bu Yusmi ya? Sudah muncul. Sudah, oke. Ini tampilan dasar dari Vensim. Tadi saya sudah menyampaikan bagaimana kita menyusun variabel, maka di sini ada log, bisa di-off-kan. Kemudian kita masukkan variabel dengan cara klik and drag, seperti itu, gampang. Kemudian diketik, katakanlah yang pertama adalah populasi. Silahkan dicoba lagi. Untuk setiap step akan saya ulang 2 kali. Jadi caranya tadi ini variabel diklik, kemudian kita drag, klik and drag, kemudian ditulis populasi. Kemudian ketika kita berbicara populasi, maka variabel yang berpengaruh di situ yang sangat terkait adalah ada kelahiran. Karena ini menunya masih di kotaan variabel, maka tinggal kita klik kelahiran.
dan ada lagi tentunya kematian. Jadi statement pertama kita adalah bahwa kelahiran terkait dengan populasi, kematian juga terkait dengan populasi. Nah, kita kalau klik ke gambar tangan ini, maka akan menjadi mudah kita untuk menggeser ke sana kemari. Misalnya kita ingin berdekatan, geser, kita jauhkan, tinggal geser. Yang penting menunya ada di gambar tangan yang ada di atas. Selanjutnya untuk memunculkan statement bahwa kelahiran terkait dengan populasi dan kematian terkait dengan populasi, maka yang kita lakukan adalah menambahkan arrow. Ini di atas, tanda panah. Kita klik, kemudian diklik lagi di kelahiran, kita geser ke tempat populasi, kita klik lagi sehingga muncul panah berwarna biru. Saya ulangi lagi, sekali lagi. Jadi tadi di sini kita geser ke arrow yang ada di sini. Klik, kemudian kita arahkan ke variabel yang akan kita hubungkan. Dalam hal ini adalah kelahiran, kita klik. Kemudian dilepas nggak apa-apa, jadi begitu klik, lepas nggak apa-apa. Taruh di populasi, klik lagi, maka akan muncul tanda panah berwarna biru. Untuk memudahkan, maka kita lengkungkan dengan cara ini, ada yang titik di tengah ini, bisa diklik, digeser, itu bisa kita arahkan kemanapun sesuka kita. Jadi kalau membuat model ini memang menjadi menyenangkan karena banyak mainannya. Oke, saya ulangi lagi. Standarnya seperti ini, dengan mengklik di tengahnya maka kita bisa melengkungkan sesuai dengan keinginan kita. Kenapa kita perlu lengkung? Karena untuk memudahkan kita dalam melihat hubungan. Berikutnya, kematian juga terkait dengan populasi. Kita klik di kematian, kita geser di populasi, klik lagi di situ, maka kita memiliki gambar model yang bunyinya adalah populasi, kelahiran dan kematian itu akan terkait dengan populasi. Selanjutnya, kita ingin menentukan atau kita harus selalu berpikir apakah kalau variabel yang satu ini mempengaruhi variabel yang kedua, juga berlaku sebaliknya, variabel yang kedua juga mempengaruhi yang kesini. Itu harus selalu kita pikirkan. Karena apa? Power atau kekuatan utama dari pemodelan kualitatif di sini adalah memungkinkan kita untuk melihat fenomena timbal balik. Jadi kalau kelahiran itu akan mempengaruhi populasi, apakah populasi juga akan mempengaruhi kelahiran? Ya. Karena semakin banyak populasi, tentunya kelahirannya juga semakin banyak. Sehingga ada dua panah kita kembalikan ke sana. Jadi kalau tadi tidak kita lengkungkan, maka dua panah tadi akan saling berhimpitan sehingga menyulitkan kita untuk melihat. Nah. Apakah populasi juga mempengaruhi kematian? Ya, semakin banyak populasi, kematiannya juga semakin banyak. Ini kita hubungkan ke sana. Kita lengkungkan. Nah, itu tentang variabel. Kemudian, untuk memudahkan kita memahami makna dari model ini, maka tadi sebenarnya sudah sedikit saya singgung bagaimana kita menambahkan polaritas atau arah hubungan. Ada dua macam polaritas. Yang pertama itu adalah polaritas atau arah hubungan searah. Artinya, ketika variabel satu naik, variabel yang kedua juga naik, maka hubungannya berarti searah. Bisa dengan lambang S atau plus.
Sebaliknya, ketika kelahiran meningkat, tapi malah di variabel yang pertama meningkat dan variabel keduanya turun, maka artinya arah hubungannya berkebalikan atau oposit, tandanya negatif. Bagaimana kalau kelahiran turun? Variabel 1 turun, variabel 2 juga turun, sama, itu berarti positif atau searah. Pokoknya kalau yang satu naik, satu turun atau sebaliknya, itu berarti kebalikan. Tapi kalau dua-duanya bergerak ke arah yang sama, maka searah atau same direction. Nah, bagaimana cara menambahkan itu? Di kolom yang ini, di gambar panah ini tinggal kita klik kanan. Tinggal kita klik kanan, kita tambahkan di sini. Kalau saya lebih suka pakai plus minus, bukan SO, tapi monggo Bapak Ibu. Kita klik di sini, ada pilihan plus menunya. Kemudian kita okekan apa yang akan terjadi, muncul tanda plus di sini. Artinya apa? Ketika kelahiran naik, populasi juga akan naik. Nah, kita melihat hubungan berikutnya, apakah kalau populasi naik, kelahiran juga akan naik? Oh iya, kalau populasinya tadinya 1.000, kemudian jadi 1 juta, jumlah kelahirannya juga pasti akan meningkat. Maka tandanya juga positif. Klik kanan, positif, oke. Maka akan muncul seperti itu. Itu yang bisa dilihat sekarang. Jangan khawatir, kita coba ulangi 1 kali lagi. Oke, Bapak Ibu, ini saya setip atau dihapus. Kita mulai dari awal, mudah-mudahan nanti, karena basicnya sebenarnya seperti itu, tinggal bagaimana kita menerjemahkan dari statement atau cerita tentang sistem menjadi sebuah gambar pemodelan kualitatif. Yang pertama tadi kita ada klik di variabel, taruh di tengah, populasi. Apa saja sih yang terkait dengan populasi? Yang pertama adalah kelahiran, yang kedua adalah kematian. Kita hubungkan dengan menggunakan klik pada arrow di sini, kelahiran ke populasi, kita bengkokkan, kematian juga mempengaruhi populasi, kita bengkokkan, populasi mempengaruhi kelahiran, kita bengkokkan, populasi juga mempengaruhi kematian, kita bengkokkan. Kemudian, bagaimana menambahkan tanda positifnya tadi? Ketika kelahiran menambahkan populasi, maka tandanya positif. Apakah populasi juga mempengaruhi kelahiran? Ya, tadi kita sepakat tandanya positif juga. Populasi akan semakin banyak yang meninggal semakin banyak, iya, maka dia positif. Kematian banyak, populasinya apakah semakin banyak? Tidak. Kematian banyak, populasi semakin sedikit. Maka di sini diberi tanda negatif. Nah, bagaimana supaya tampilannya menjadi lebih menjual? Kita geser. Pindah ke move di situ. Bundernya agak peang, tapi minimal sudah agak lebih bagus. Nah, bagaimana untuk mengubah warna? Kalau saya lebih suka yang negatif itu dikasih warna merah, sehingga memudahkan kita dalam melakukan analisis. Maka menunya selalu digeser ke sini, klik kanan. Nah, di sini ada color, ini yang bisa kita mainkan. Mau pakai warna merah, maka akan muncul menjadi merah. Saya ulangi lagi.
Kita ingin mengubah warna biru ini menjadi warna merah supaya lebih mudah diamati. Maka tinggal kita klik kanan, warnanya kita ubah menjadi merah. Tapi jangan pakai warna putih ya, Bapak Ibu nggak kelihatan. Nah, untuk membesarkan, karena kadang-kadang kayak kemarin ketika kita ke jurnal, format mereka menggunakan TIFF, ketika menggunakan sekecil ini mereka tidak terbaca, harus dibesarkan. Caranya bagaimana untuk membesarkan, menebalkan arrow ini, bisa selalu dengan klik kanan, nah kita pilih di sini. Kalau mau pakai yang besar sekali, wah kayak gitu. Ada yang misalnya di sini saya pakai lebih kecil di sini. Kenapa sih kok ada yang lebih tebal, lebih kecil? Karena menurut saya misalnya link ini lebih signifikan dibanding dengan link yang itu. Itu adalah justifikasi penulis supaya kita lebih mudah dalam membaca model. Itu disilahkan. Atau mau dibikin sama semua, tinggal kita blok seperti ini. Nah, ada menu di bawah di sini. Nah, ini bisa dipilih, mau dibikin tebal semua, bisa. Atau, saya ulangi lagi, diklik semuanya kayak gini, lepaskan. Paling kecil misalnya. Enggak lah, kalau paling kecil nanti nggak kelihatan. Nah, itu menjadi dasar utama dalam kita membuat model. Jadi yang pertama ada variabel, yang kedua ada arah, ada panah untuk menghubungkan, ada hubungan. Kemudian ada polaritas, plus minus tadi. Nah, berikutnya yang perlu kita lakukan sebagai target kita yang kedua adalah kita mengamati adanya feedback loop. Loop artinya dari satu titik kembali ke titik berikutnya. Di sini kita melihat ada dua, karena dilalah ini kebetulan dua loop. Maka kita kembali ke materi yang kemarin bahwa loop itu hanya ada dua, reinforcing loop yang saling memperkuat atau saling memperlemah, dan balancing loop yang menyeimbangkan. Ketika sebuah loop itu semuanya tandanya positif, atau di dalamnya ada tanda negatif dan jumlahnya genap, pasti dia reinforcing loop. Untuk melambangkan pakai apa? Di sini ada komen yang gambar ini nih. Kita klik, kemudian kita geser di tengah. Akan muncul dialog box seperti ini. Saya ulangi lagi. Kita ingin menambahkan apakah ini reinforcing loop atau balancing loop. Kenapa kita penting untuk mengidentifikasi tersebut? Itulah inti atau awal dari kita bisa memahami behavior atau perilaku dari sistem yang kita amati. Karena itu yang akan mempengaruhi kalau ini berubah, bagaimana dampak terhadap variabel-variabel yang lain. Reinforcing, maka kita menggunakan R ketika semuanya positif, ini dua-duanya positif, atau ketika ada tanda negatif, tapi jumlahnya genap. Itu pasti reinforcing. Caranya tadi klik di komen, taruh di tengah, kemudian kita tulis R. Artinya reinforcing. Kemudian loop-nya ke searah jarum jam, atau berlawanan arah jarum jam, tinggal kita pilih. Kalau lupa, pilih salah satu saja, nanti gampang kita edit. Kalau sudah di oke, akan muncul seperti itu. Wah, ternyata kebalik. Nah, kalau kebalik gimana? Ya tinggal kita klik lagi, dibalik ternyata clockwise. Nah, artinya clockwise ini bergerak dari populasi kelahiran populasi kelahiran bukan sebalik. Ya kalau ini kebetulan ini bisa bolak-balik, tapi untuk beberapa hal untuk memudahkan enggak seperti itu. Baik, kemudian yang kedua di sini balancing loop. Karena apa? Ada satu tanda negatif. Ada satu tanda negatif. Arahnya seperti apa? Berlawanan dengan jarum jam, maka kita tambahkan di sini karena itu balancing, kita pakai tanda B counter clockwise.
itu kita sudah memiliki sebuah model populasi. Kita kembalikan gambar tangan saja. Itu sebenarnya yang menjadi sebuah basic atau sebuah input dasar bagaimana kita mengoperasikan sebuah pemodelan kualitatif. Tentunya tidak mungkin kita membuat pemodelan hanya menggunakan kelahiran, populasi, kematian. Yang mempengaruhi kelahiran selain populasi banyak. Ada faktor pakan, ada faktor keberhasilan IB, ada faktor berapa jumlah breeding atau alokasi yang digunakan untuk breeding, dan lain-lain. Itu tentunya disesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing Bapak Ibu dalam membuat pemodelan. Sampai di sini barangkali ada yang bisa langsung saja nggak apa-apa ya Bu Yusmi, karena ini sifatnya sharing langsung di software. Iya, maksudnya langsung diskusi boleh gitu ya Pak ya, kalau Ya, misalnya ditanyakan. Ya, silakan Bapak Ibu mungkin bisa unmute atau mungkin diketik dulu juga tidak apa-apa. Tapi ini ya. Pak Novi, saya ingin bertanya nih tadi yang berkaitan dengan balancing, itu jika ada tanda negatif, maksudnya ini, kalau yang jika ada tanda negatif jumlahnya genap, itu nanti maksudnya adalah reinforcing. Ya. Itu artinya dua-duanya negatif atau bagaimana? Yang berjumlah gelap itu negatifnya. Misalnya ini saya hapus dulu ya biar mudah. Kita coba melihat, pertanyaannya bagus Bu Yusmi. Kita coba melihat model yang sudah ada. Mudah-mudahan tidak ngadat lagi komputer saya. Saya sudah menyiapkan sebuah model untuk pembelajaran kita. Sudah kelihatan? Mudah-mudahan sudah. Sudah ya, Bu Yusmi ya? Sudah. Sudah, ya. Ini contoh dari model yang bisa kita susun. Nah, nanti sambil kita latihan untuk menentukan mana yang R, mana yang B. Sehingga kelihatan, misalnya kita lihat di sini jalur yang cattle population ke sini, ke sini, ke sini. Nah, itu kita coba kasih warna yang berbeda dulu untuk memudahkan pengamatan. Nah, yang merah. Yang merah ini apakah dia B atau R? Kita lihat dari cattle population kembali ke forage consumption, dari forage consumption ke forage availability, carrying capacity, number of cattle purchase, kembali ke sana. Positif, positif, negatif, positif, positif. Hanya ada satu tanda negatif. Maka ini adalah balancing. Balancing counter. Artinya apa? Populasi meningkat, konsumsi hijauan meningkat, ketersediaan hijauan menurun, carrying capacity turun, jumlah sapi yang dibeli juga turun, populasi turun. Itu
balancing loop. Namun, kalau di sini misalnya muncul 2 buah tanda negatif, dari polanya ada 2 negatif, maka dia harus menjadi R. Kemudian, loop yang lain mana lagi? Tentunya akan membuat kita berkunang-kunang kalau gambarnya semakin kompleks. Jadi saya sarankan ketika kita menyusun pemodelan seperti ini, dari awal ketika kita bisa mengidentifikasi ada loop, segeralah diberi identitas. Apakah itu B, karena pasti akan banyak, saya biasanya menambahkan nomor B1. B1. Nah, dalam teks yang di bawahnya, kita jelaskan B1 itu apa? Oh, ketika populasi meningkat, konsumsi hijauan meningkat. Ketika konsumsi hijauan meningkat, maka ketersediaan pakan akan turun, dan seterusnya sampai kembali ke sana. Itu yang menjadi identitas dari B1. Ada apa tidak tool untuk membantu kita menemukan loop dari cattle population? Ada. Tinggal kita lihat di sini, menu yang ada di sebelah kiri. Kita klik di sini loop yang terkait dengan cattle population. Ini ternyata banyak sekali loop number 1, number 2, number 3, sampai kepada ada berapa loop? Ada 7. 7 loop yang bisa kita peroleh dari basis dasar cattle population. Itu bisa kita telusur satu persatu. Apakah semuanya itu akan dipakai? Semuanya terpulang kepada peneliti, karena peneliti yang paling tahu nature atau hubungan yang paling rasional, yang paling benar-benar terjadi di lapangan dan direpresentasikan oleh model. Itu yang menjustifikasi peneliti. Jadi tip ini sifatnya adalah alat bantu, karena tanpa ini kita dapat dengan mudah lost in translation. Bisa, aduh modelku dimulainya dari mana ya, ceritanya seperti apa, itu yang akan menyulitkan. Kemudian kita lihat lagi di sini, cattle population meningkat, maka cattle for breeding meningkat. Setelah, kalau ada 2 garis seperti ini artinya delay. Untuk menambahkannya tinggal diklik kanan, maka dia akan minta dari delay mark. Kalau delay marknya kita on-kan, maka dia akan muncul 2 garis. Artinya nantinya setelah sekian bulan akan muncul pedet. Ketika pedetnya banyak, maka populasi juga akan meningkat. Artinya ini semuanya positif. Reinforcing loop. Kita tulis dengan R1 dan itu counter. Mengapa kita penting untuk mengidentifikasi itu? Tadi sudah saya sampaikan, yang pertama mengetahui behavior, yang kedua membantu kita dalam menentukan sistem archetypes. Karena archetypes kemarin sudah saya singgung sedikit, di bukunya Peter Senge menyampaikan archetypes itulah yang akan menjadikan alat bantu kita menentukan di titik mana intervensi strategi harusnya dilakukan. Sehingga tidak melulu harus selalu dengan menggunakan root cause analysis, tidak harus selalu menggunakan SWOT, dengan menggunakan ini pun sebenarnya bisa. Bahkan kalau menurut saya, karena bisa dikembangkan lebih lanjut menjadi kuantitatif, menjadi satu tool yang sangat efektif dalam kita mencoba merumuskan sebuah intervensi strategi. Demikian Bu Yusmi, barangkali ada yang lain. Oke, terima kasih Pak Novi. Silakan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, bisa menuliskan di kolom chat. Ini tadi ada yang menanyakan Pak tentang software-nya. Software mana tadi ya? Sebentar. Software. Ya, tentang Vensim ini ada masa berlakunya tidak ya Pak ya? Saya pakai dari tahun 2010, berarti sudah 10 tahun. Alhamdulillah sampai sekarang masih gratis dan masih bisa digunakan. Jadi mudah-mudahan akan begini terus. Tapi kayaknya sih itu penting bagi Vensim karena ini kan versi yang BLI-nya, yang for educational. Kalau yang versi profesional tentunya tool-nya lebih lengkap. Tapi kalau menurut saya untuk pemodelan kuantitatif,
kita bisa menggunakan software. Kalau saya karena lebih familiar dengan iThink, saya lebih menggunakan software yang lain. Namun itu adalah materi yang lain karena itu juga berbayar. Kita pakai yang gratis-gratis saja. Oke, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Ini materinya menarik sekali. Kalau saya melihat ini tadi baru bagaimana kita menyusun untuk modelnya ya Pak ya. Ya. Selamat siang Bu Yusmi. Oke. Ya. Siang. Selamat siang ya. Kalau saya diizinkan saya akan mencoba meminta klarifikasi dari Pak Novi terkait dengan sistem ini ya. Jadi Pak Novi saya mau tanya karena ini tadi Pak Novi mengatakan kualitatif supaya untuk memperjelas ke teman-teman semua yang ada di sini. Jadi bagaimana kemudian kita menentukan positif negatif? Apakah ini kemudian didasarkan pada expert judgment dari seorang peneliti? Ataukah kemudian ini dirumuskan atau dihasilkan dari sebuah summary focus group discussion dengan beberapa expert judgment dan juga masyarakat yang ada di sana, begitu Pak Novi. Mungkin itu dulu Pak Novi, nanti biar disambung sama teman-teman yang lain. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Giarto. Jadi sangat tepat pertanyaannya karena memang ini sering-sering sekali juga ditanyakan, siapa yang menentukan positif atau negatif? Semuanya terpulang kepada teknik atau metode yang kita gunakan. Kalau misalnya dengan kondisi pandemi COVID seperti ini, waduh kayaknya kok sulit ya untuk melakukan diskusi dengan masyarakat, maka dengan expert judgment atau dengan literatur review pun bisa kita gunakan sebagai basis dalam membuat untuk menentukan positif atau negatif dan untuk menentukan apakah ini berhubungan dengan itu. Namun dalam kondisi ideal, kalau saya ketika menerapkan ini di lapangan adalah dengan menggunakan metode partisipatif. Artinya, kita menggunakan instrumen atau menggunakan pendekatan focus group discussion, tentunya tidak dengan menggunakan model sekompleks ini. Ada alat bantu lain yang bisa digunakan untuk participatory approach, itu gratis juga, berbasis gratis, dan itu sangat lebih mudah. Namun, untuk partisipatory seperti itu, apabila Bapak Ibu menggunakan ini, maka minimal 2 kali kunjungan. Yang pertama kita menyusun model, kemudian pasti akan acak-acakan, kemudian di rumah sebagai pemodel bisa kita melakukan dipilah-pilah, karena kadang-kadang dari FGD 1 ke FGD 2 terjadi duplikasi dan lain-lain. Kemudian begitu kita muncul dengan draft model, kita sampaikan lagi pada kunjungan yang kedua, ini kemarin hasil diskusi seperti ini, artinya bunyinya kayak gini, apakah bisa dipahami oleh semuanya dan apakah memang benar ini yang terjadi di sini. Itu yang saya lakukan. Mengapa? Karena ketika kita selalu kembali kepada audiens, maka apapun strategi atau apapun permasalahan yang teridentifikasi, mereka akan merasa, oh ya ini masalah benar-benar masalah yang ada di sini. Kita cuma membantu menuliskan atau membantu melihat link. Jadi ini loh yang sebenarnya yang ada di lingkungan Bapak Ibu seperti ini, mari kita lihat, kita cermati titik mana yang kira-kira menjadi titik ungkit supaya kita bisa lebih baik lagi. Itu Pak Giarto. Jadi bisa dengan beberapa metode, bahkan misalnya kita mengklaim, saya paling paham tentang materi ini, maka saya memiliki kapasitas untuk membuat model, silahkan saja. Justifikasi itu diizinkan saja. Demikian. Ya, oke Pak Novi, saya get the point ya. Artinya bahwa kemudian penggambaran ini akan menjadi sangat bagus kalau melibatkan banyak stakeholder gitu ya di dalam mengkonfirmasi usulan model yang kita desain begitu ya. Nah kemudian yang terakhir Pak Novi, ini ada pertanyaan yang lain juga. Saya mau mengkonfirmasi juga atau bertanya pada Pak Novi, di mana kemudian mungkin bisa dijelaskan ke kami kekuatan dari analisis ini begitu ya. Apakah kemudian dari expert yang kita undang atau nanti dituliskan di situ expertnya ini itu, atau di mana kemudian orang akan convince ya, akan diyakinkan bahwa model ini itu memang yang kuat begitu. Begitu Pak Novi. Iya,
Terima kasih Pak Ki. Jadi saya akan bergeser ke share screen. Dari pemodelan ini, langkah sebenarnya setelah kita bisa menentukan semua feedback loop yang ada, jadi ada berapa B dan berapa R yang ada di situ, dan selama kita menyusun model, pasti kita juga akan semakin menyelami proses hubungan yang ada. Setelah itu kita menentukan yang namanya sistem archetypes. Sistem archetypes adalah pola-pola dasar, pola-pola generik yang ada di situ, yang memungkinkan kita untuk melakukan tindakan manajemen yang bisa dijustifikasi. Itu makanya saya kemarin sudah bagi Bapak Ibu yang berminat, silakan baca di bukunya Peter Senge, itu sangat membantu kita. Ada sebuah simptom, kemudian di situ ada archetypes-nya apa, dan rekomendasi pendekatan manajerial yang dilakukan terhadap itu. Jadi kita bisa menjustifikasi langkah ini loh yang akan dilakukan, sehingga sistem akan bisa bergerak lebih optimal ketika titik itu yang disentil. Itu yang bisa ditunjukkan dengan pemodelan kualitatif. Namun, kalau kita ingin mengetahui seberapa banyak sentilan itu harus diberikan supaya gerakannya bagaimana kita harapkan, tentunya membutuhkan pendekatan kuantitatif, Pak Ki. Dan kuantitatif, it's totally different story. Tapi paling tidak struktur bahwa, oh kalau yang ini saya goyang sedikit, ternyata dampaknya paling memberikan dampak signifikan karena ini loh jalurnya akan ke sana kemari. Dan untuk menentukan titik itu dibantu dengan tool yang namanya sistem archetypes. Oke. Terima kasih Pak Novi. Jadi saya pribadi, yang mudah-mudahan teman yang lain akan kemudian bisa lebih gitu ya memahami dari apa namanya descriptive picture yang ada di depan saya pribadi ini. Saya silakan ke sahabat saya Bu Dr. Yusmin, silakan. Ya, terima kasih Pak Gierto. Pak Novi, ini ada beberapa pertanyaan yang juga sudah masuk. Ini dari Ibu Fajria Dewi Salim. Mencoba membuat model seperti yang diajarkan untuk anak panahnya, caranya bagaimana ya? Mungkin tadi tertinggal, apa enggak? Dari tadi sudah mencoba, tetapi tidak bisa. Mohon untuk bisa dijelaskan kembali. Terima kasih. Oke, siap. Jadi untuk anak panah kita, maaf. Ini kita hapus saja. Kita tadi variabelnya adalah ada populasi. Kalau kemudian kita bikin 2 saja, sama kelahiran. Bagaimana kita memunculkan anak panahnya? Digeser di sini, ada menu arrow yang ada di atas. Itu kita klik di situ. Maka tinggal kita klik di kelahiran sampai dia ada kayak loop kayak gitu. Geser ke populasi, kita klik lagi, kita lepaskan sudah. Itu cara kita memunculkan anak panah. Kemudian bagaimana kalau kita untuk mengubah warna, kemudian bermain-main dengan tanda dan lain-lain, selalu diklik kanan pada panah tersebut. Jadi kalau panahnya terpilih itu pasti akan menjadi kuning. Nah, klik kanan, nah ini bisa kita mainkan warna, kita bikin menjadi merah, kita besarkan, kita kasih tanda positif misalnya. Bahkan tanda positif negatifnya juga bisa kita sesuaikan warnanya. Dengan cara mengklik ini font. Colornya kita bikin merah juga misalnya. Kemudian lokasi atau tempat tanda positif negatifnya apakah di ujung, kalau tadi kan di ujung arrowhead atau di tengah-tengah, kita lihat. Tuh, maka tandanya sudah bergeser ke tengah, barangkali ada yang lebih senang di tengah-tengah. Itu yang bagaimana memunculkan panah, mudah-mudahan terjawab. Oke, terima kasih. Ini ada pertanyaan dari Mas Duta Alfalah. Mohon izin bertanya Pak, beberapa anak panah tadi yang dalam model yang dicontohkan tadi, terdapat garis 2. Oh ya, garis 2 itu artinya delay. Misalnya untuk kelahiran sampai kepada populasi, kalau kelahiran, misalnya untuk lahir butuh waktu lama untuk kemudian sampai menambahkan populasi,
Di sini di klik kanan, munculkan delay mark. Muncul tanda, ada 2 garis. Mungkin akan lebih rasional, sorry. Kalau variabelnya bukan kelahiran, tapi kita ganti kebuntingan. Jadi ketika kebuntingan meningkat, tentunya akan lahir, populasi akan meningkat, tapi butuh waktu. Maka disebut delay dan tandanya tanda positif. Di sana kan tidak kelihatan, kita geser tandanya. Itu kita geser tandanya ke arrowhead lagi. Begitu ya Mas Duta. Nanti kalau diskusi yang lain di kampus boleh. Demikian Bu Yusmi. Oh, nggih Pak. Mohon maaf tadi saya sempat live jadinya beberapa pertanyaan ini terhapus dari grup chat. Ini ada pertanyaan, mungkin ada yang tertinggal nanti bisa menyusul nggih. Ya. Dari Pak Mukson, bagaimana kesimpulan dari model yang dihasilkan? Kesimpulan. Nah, kalau untuk membuat kesimpulan tadi juga ada pertanyaan, kalau saya lihat di chat ada juga dari Pak Eko, kalau tidak salah bagaimana menyusun hasil analisisnya, begitu kurang lebih hampir sama. Maka analisis dari sebuah pemodelan kualitatif seperti ini, tadi saya sudah menyinggung dengan Pak Gerto, sistem archetype selalu setelah kita menemukan semua B dan semua R yang ada dalam model tersebut, kita resapi, kita renungkan kira-kira keterkaitannya seperti apa yang masuk dalam archetypes yang sudah teridentifikasi oleh Peter Sagan. Karena apa? Disitulah menjadi justifikasi kita di titik mana sebaiknya pendekatan strateginya dilakukan. Dan ketika itu kita terapkan, ternyata memang kalau kita lakukan, oh ya ini akan memberikan dampak paling positif. Itu yang akan kita sampaikan pada kesimpulan. Jadi atau hasil analisis. Dari berdasarkan analisis kualitatif yang dilakukan, maka pendekatan manajerialnya harusnya begini. Perkara berapa level atau kuantitas dari strategi yang dilakukan itu tentunya dengan pemodelan kuantitatif. Dan ini saya kebetulan sedang membaca chat, ada dari Pak atau Bu Hastang ini, bagaimana jika mau mengkuantitatifkan, untuk mengkuantitatifkan sayangnya kalau saya menyarankan, dari sini bisa, cuma saya sendiri tidak menguasai untuk Vensim, saya lebih cenderung menggunakan software iThink atau Stella untuk melakukan pemodelan kuantitatif, tapi itu tentunya hal yang berbeda lagi karena membutuhkan alur yang berbeda. Kemudian, nggak apa-apa ini saya sambil baca chat ya Bu Yusmi ya. Monggo Pak, silakan, saya ada yang bilang soalnya tadi. Itu sekaligus tadi kayak sepertinya menjawab pertanyaan dari Bu. Ini ada Pak sekaligus dari, menjawab Bu Heni Rahayu kayaknya loh. Oh ya, ini yang apakah bisa ditentukan variabel mana yang lebih penting, kurang penting, tadi sudah ditanya oleh Pak Giarto juga, yang menentukan, kalau saya lebih senang partisipan yang menentukan. Tentunya expert judgment juga dibutuhkan, namun ketika kita mengubah apa yang menjadi persepsi atau menjadi pendapat partisipan, kita confirm lagi. Kalau ini dengan itu, coba Pak dipikir ulang apakah memang seperti itu tidak. Karena kadang-kadang mereka tidak berpikir direct link, tapi oh ya sekedar asumsi itu bahkan kadang-kadang mandan asal. Nah, itu sebagai peneliti bisa melakukan intervensi di situ. Oke. Wah, ini menarik sekali loh Pak. Banyak yang bertanya nih sepertinya nih. Bagaimana menentukan variabel yang menggunakan tanda delay? Bisa dijelaskan menggunakan contoh kasus. Terima kasih dari Pak Azwan Adi. Ya, ini mudah-mudahan yang model di sini memberikan gambaran atau menjawab pertanyaan tadi. Jadi tanda delay. Ketika bunting membutuhkan waktu 9 bulan untuk menjadi pedet dan menambah populasi, maka kita menambahkan tanda delay. Karena nggak instan. Bunting kan belum menjadi populasi. Dia butuh di sini ada sebenarnya, di sini ada variabel jumlah pedet.
jumlah bedat ke populasi. Ini sebenarnya kita juga bisa membuat dengan cara seperti ini. Namun kalau semua misalnya kita saya tidak terlalu mementingkan jumlah bedat kok, yang penting bunting itu dampaknya ke populasi itu bisa kita hapus saja yang. Sehingga ada delay di situ. Intinya ketika tidak instan ini naik itu naik, ada delay dan itu menurut kita signifikan dan secara manajerial itu berdampak, maka sebaiknya kita tambah tanda delay. Oke, ini ada pertanyaan dari Ibu Budi Rahayu. Izin bertanya Pak Novi, apakah dengan analisis ini bisa ditentukan variabel yang lebih penting atau kurang penting, serta bagaimana kekuatan hubungan masing-masing? Ya, terima kasih. Untuk variabel yang penting dan kurang penting, kalau yang saya lakukan karena ini kualitatif, maka misalnya saya melakukan 20 FGD. Dari 20 FGD kok 18 mengatakan ada hubungan. Saya anggap itu penting dan signifikan. Tapi kalau dari 20 FGD kok cuma satu kali yang enggak, yang mengatakan ada hubungan, maka itu saya lupakan. Sehingga untuk sampai kepada model akhir biasanya tadi berdasarkan kompilasi dari beberapa FGD yang dilakukan. Namun itu bukan aturan yang wajib harus dilakukan, tidak. Kalau misalnya kita sebagai peneliti menentukan aduh ini sangat penting karena apa? Beberapa literatur mengatakan seperti ini, textbook mengatakan seperti itu juga boleh. Jadi kita memiliki keleluasaan dan pemodelan ini sekedar instrumen untuk membantu kita sebenarnya. Nah kalau seberapa kuat, memang karena ini kualitatif, maka kita tidak bisa ngomong R-nya berapa. Karena ketika kita bisa menyampaikan korelasinya berapa, maka itu sudah ranahnya kuantitatif. Itu yang pemodelan kualitatif tidak bisa menjawab seberapa kuat. Tapi kita bisa menyampaikan, nih, dari 20 kali diskusi, 18 itu sudah bilang itu penting loh. Artinya apa? Mereka akan berperilaku bahwa itu memang benar-benar penting. Dan itu yang membuat kita perlu untuk tahu bagaimana cara atau bagaimana masyarakat menganggap bahwa memang itu penting. Oke, terima kasih Pak Novi. Ini diskusi yang sangat menarik, bermanfaat. Ini baru terutama saya sendiri, ini masih baru nih Pak Novi untuk belajar tentang permodelan sistem dinamik ini. Dan kayaknya masih, kalau hanya 1 jam nggak cukup, nggih Pak Host, Pak Sekjen. Oh, ini ada satu lagi. Itu ada pertanyaan terakhir, Bu. Iya, dari... Ada pertanyaan terakhir, Pak Dani. Ya, dari Prof. Nurhayati. Nih. Antara iya betul. Antara fansim atau power sim lebih mudah mana digunakan? Mana digunakan? Lebih mudah yang biasa. Jadi kalau yang biasa pakai fansim, monggo. Yang biasa power sim. Kalau saya karena biasa fansim ya saya akan bilang fansim. Terus untuk pemodelan kuantitatifnya juga ada yang bilang antara Stella atau I think lebih mana yang digunakan. Tadinya saya suka I think, sekarang suka Stella. Itu hampir sama sebenarnya. Jadi mana-mana yang ada dan itu menjadi kekhasan kita, saya yakin itu menjadi menarik. Bagaimana kalau pekan depan kita dikenalkan dengan Stella, Pak? Dengan Stella itu kendalanya untuk menginstal harus bayar ya. Itu yang nggak enak. Oh. Karena ini temannya menarik, baru, terus kalau saya tadi sedikit mengikuti, ini memang lebih ke kualitatif, yang bersifat kualitatif tadi. Kemudian tadi juga sudah sempat disinggung, nanti ada archetypes gitu. Kayaknya itu menarik juga ini, karena ada archetype, saya rasa ini lanjutan dari sistem dinamik ini ya Pak ya? Ya. Itu kalau itu menjadi diskusi yang menarik, terutama masukan buat Pak Sekjen gitu, barangkali Pak Sekjen mau melanggan I think-nya atau Stellanya di share gitu, wah luar biasa tuh Pak Sekjen. Harus itu. Pak Sekjennya sedang kabur ini sepertinya. Melarikan diri langsung. Baiklah Bapak Ibu sekalian, ini menarik sekali temanya, sampai kita waktunya lebih dari pukul 11. Masih ada yang
tanya lagi sebenarnya Pak Novi, ada satu lagi boleh ya Pak ya? Boleh, silakan. Saya Dari nggak lari Bu Yusmi. Saya selalu setia bersama teman-teman semuanya ya. Ya monggo dilanjut. Jika keputusan melihat hubungan berdasarkan rank Spearman, kemudian kita buatkan model kualitatifnya, apa bisa, Pak? Iya, bisa. Cuma repot. Jadi, karena untuk mencari hubungan rank Spearman, artinya kita sudah memiliki data kuantitatif. Jadi kalau sudah punya data kuantitatif, kalau saya boleh menyarankan, mending larinya ke pemodelan kuantitatif. Itu jelas lebih advance lagi. Ini kita berbicara kalau tidak punya data kuantitatif, apalagi dalam kondisi COVID sekarang yang sulit, maka cukup dengan kualitatif pun bisa. Mengapa saya bilang bisa? Karena toh beberapa saya banyak lihat di jurnal juga cukup dengan kualitatif saja bisa kok. Gitu. Bisa ya Pak ya? Ya, tapi kalau sudah punya rank Spearman, karena kebayang kalau sebuah model yang besar sekali akan banyak sekali rank Spearman. Kemudian ketika kita berbicara hubungan sebab akibat, maka harus dua arah, dari X ke Y dan Y ke X. Oke. Ini malah ada yang usul lanjut saja Pak sampai tuntas, tapi apa daya waktu yang membatasi kita, Pak Nggih. Insya Allah Insya Allah pekan depan kita bisa bertemu lagi dengan topik yang jauh lebih menarik. Saya mengucapkan terima kasih sekali kepada Pak Novi, juga kepada Bapak Ibu sekalian yang setia mengikuti sampai akhir. Mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya juga menyampaikan permohonan maaf jika dalam memandu diskusi pada pagi hari ini ada kekurangan, sempat menghilang dan lain sebagainya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada adik saya, sahabat saya, Dr. Yusmi, yang sudah sangat biasa mendampingi kita bersama di dalam forum yang sangat mubarak pada hari Rabu jam 10 sampai jam 11 waktu Indonesia Barat. Terima kasih juga kepada Pak Dr. Novi. Ya, ini juga adik kelas saya dulu, tapi sangat luar biasa. Terima kasih sudah selalu memberikan kontribusi ilmu pengetahuan, dan mudah-mudahan kita semua yang ada di sini termasuk orang-orang yang selalu mencari ilmu, dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan dan kita berikan, we are exploring and delivering the knowledge, ini menjadi sebuah amal ibadah, amal jariah yang baik, yang sampai kapanpun ini akan mendatangkan pahala buat kita semuanya. Kepada para teman-teman semua, ibu-ibu, bapak-bapak, sahabat semua yang ada di ruangan ini, yang terus setia dengan channel ini, mudah-mudahan akan bisa, dan saya yakin mendapatkan banyak hal yang baru, banyak hal yang kemudian memperkuat pemahaman kita dan akan terimplementasikan kita nanti dalam menulis. Apa yang disampaikan Pak Novi tadi adalah perspektif kualitatif yang kemudian akan bisa menggambarkan fenomena yang ada, dan kemudian kekuatan adalah di dalam peneliti tersebut, di dalam menulis, di dalam mengekspresikan argumentasi dari gambar-gambar tersebut. Kita sangat berharap mudah-mudahan apa yang kita sajikan akan bisa memberikan tambahan diversifikasi instrumen Bapak dan Ibu semua di dalam menulis artikel-artikel ilmiah nantinya. Bapak Ibu yang sangat kami hormati, pertemuan tidak akan pernah berhenti sampai di sini. The academic adventure itu tidak akan pernah berhenti. Dan kita akan jumpa lagi minggu yang akan datang. Insya Allah kita akan dengan pendekatan korelasi regresi yang mudah-mudahan selama ini kita menggunakan itu, namun mungkin kita selalu menemukan banyak masalah di situ. Nah, insya Allah narasumber dari dosen statistik Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam UNSUD nantinya minggu depan akan bisa bersama kita, sehingga kita akan bisa mengupas sebenarnya ada masalah-masalah di dalam kita menganalisis korelasi regresi itu, akan bisa kita diskusikan bersama. Namun demikian, keinginan kita adalah memberikan yang terbaik untuk Bapak dan Ibu semuanya. Namun kalau itu terasa kurang, saya atas nama teman-teman di Departemen Sosek Fapet UNSUD menghaturkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Recording acara ini, materi PPT-nya Pak Novi, dan sertifikat soon akan kita deliver
kepada email Bapak Ibu semua ataupun nanti di grup WA. Mudah-mudahan komitmen kami untuk selalu memberikan yang terbaik kepada masyarakat Indonesia, kepada Bapak Ibu semua akan bisa kita berikan. Unsur selalu memberikan yang bisa kita berikan terbaik untuk Bapak Ibu semuanya. Kita adalah PTN kecil, namun kita punya hospitality yang mudah-mudahan menjadi pembeda kita dengan yang lainnya. Tapi rasa kita sama untuk selalu mencari ilmu. Terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya yang selalu hadir dengan setia bersama kami hingga nanti akhir Agustus. Terima kasih, kami tutup acara ini Bapak Ibu semuanya, karena ruangan virtual ini akan digunakan untuk acara yang lainnya. Sekali lagi kepada Bu Yusmi, Pak Novi, terima kasih sekali. Dan salam hormat kami dari Unsud untuk para Bapak Ibu semua yang selalu hadir di ruangan ini. Mohon maaf kami dari yang muda-muda ini yang selalu mungkin merepotkan dan membuat salah kepada Bapak Ibu semuanya. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Prof. Hastan. Ya, Bu Yusmi. Halo. Terima kasih Pak Novi. Terima kasih semua teman-teman silaturahimnya. Ya, sama-sama Ibu. Selamat makan siang untuk Bapak Ibu di waktu Indonesia Timur dan waktu Indonesia Tengah, Mohon juga untuk waktu Indonesia Barat.